Timnas Indonesia U23 terbang ke Paris tanpa Justin Hubner, siapa yang akan menggantikannya? 5 pemain abroad ikut. Yakin menang di babak playoff, Jokowi optimistis Timnas Indonesia U23 lolos Olimpiade. Rahasia kemenangan Timnas U23 Indonesia terbongkar. Shin Tae-yong gandeng 2 pemain baru untuk laga hidup mati melawan Guinea. Fakta baru terkuak. Rahasia pelatih Guinea yang sama dengan Shin Tae-yong, apa yang membuat mereka begitu mirip? Kelas. Justin Hubner beri jawaban tajam atas hujatan terhadap Marcelino Ferdinand setelah kegagalan Timnas U23 Indonesia melawan Irak. Sebelumnya mohon subscribe channel ini dulu supaya nggak ketinggalan berita terupdate Timnas Indonesia. Timnas Indonesia U23 terbang ke Paris tanpa Justin Hubner, siapa yang akan menggantikannya? 5 pemain abroad ikut. Pertandingan tersebut dijadwalkan berlangsung pada 9 Mei 2024 di INF Clairefontaine, Prancis. Sumarji, Ketua Badan Tim Nasional mengonfirmasi bahwa semua pemain Timnas Indonesia U23 yang bermain di luar negeri dalam Piala Asia 2024 akan terbang ke Paris kecuali Justin Hubner. Bek berusia 20 tahun tersebut akan absen dalam skuad Garuda Muda saat menghadapi Guinea. Dengan demikian, 5 pemain yang bermain di luar negeri dijadwalkan akan memperkuat Timnas Indonesia U23 melawan Guinea, yaitu Ivar Jenner, Rafael Struijk, Marcelino Ferdinand, Pratama Arhan, dan Nathan Chuaon. Skuad Garuda Muda akan berangkat ke Paris dalam waktu dekat dengan rencana keberangkatan pada Sabtu hari ini untuk mempersiapkan pertandingan play-off Olimpiade 2024. Sumarji menjelaskan bahwa semua pemain akan terbang dari Qatar ke Paris pada 4 Mei, kecuali Justin Hubner yang langsung kembali ke klubnya setelah pertandingan terakhir. Justin Hubner kemungkinan akan kembali ke Jepang karena Cerezo Osaka membutuhkannya untuk kompetisi di sana, terutama setelah bergabung pada Maret 2024. Ketidakhadiran Justin Hubner dianggap dapat merugikan Timnas Indonesia U23, terutama karena lini belakang skuad Garuda Muda terancam kekurangan pemain, kecuali jika Elkan Bagot bisa segera bergabung di Paris. Semua pemain Timnas U23 akan terbang dari Qatar ke Paris pada 4 Mei, kecuali Justin Hubner. Hubner langsung kembali ke klubnya usai pertandingan semalam, ucap Sumarji. Yakin menang di babak playoff, Jokowi optimistis Timnas Indonesia U23 lolos Olimpiade. Presiden Joko Widodo memberikan penghargaan kepada Tim Nasional Indonesia U23 atas perjuangan mereka di Piala Asia AFC U23 pada malam Kamis lalu. Meskipun Timnas Indonesia kalah dari Timnas Irak U23 dalam perebutan peringkat ketiga. Menurut Jokowi, penampilan dan semangat yang diperlihatkan oleh para pemain yang dilatih oleh Shin Tae-yong sudah sangat baik. Sangat luar biasa, semangatnya sangat luar biasa, ujar Jokowi dalam pernyataannya. Meskipun tidak meraih peringkat ketiga, Indonesia masih memiliki kesempatan untuk lolos ke Olimpiade 2024 di Paris dengan mengalahkan Guinea dalam playoff. Jokowi berharap agar Indonesia dapat memenangkan pertandingan tersebut dan dia yakin bahwa Timnas Indonesia U23 akan lolos ke Olimpiade. Secara keseluruhan harapan saya tentu saja untuk menang. Saya yakin akan menang, ucap Jokowi. Meski hanya meraih peringkat keempat, Jokowi menilai bahwa kerja keras Timnas U23 patut dihargai. Sebagai tim yang baru pertama kali tampil, pencapaian mereka hingga semifinal patut dihargai, kata Jokowi dalam unggahan Instagramnya. Dia juga mengajak Timnas U23 untuk tetap semangat dalam upaya merebut tiket Olimpiade Paris 2024 dalam pertandingan playoff melawan Guinea. Tetap semangat Garuda Muda, raihlah tiket Olimpiade Paris 2024 dalam pertandingan playoff melawan Guinea, kata Presiden. Rahasia kemenangan Timnas U23 Indonesia terbongkar.
Shin Tae-yong gandeng dua pemain baru untuk laga hidup mati melawan Guinea. Shin Tae-yong akan menyiapkan dua pemain baru untuk menghadapi tim Guinea. Dua pemain baru yang akan dimasukkan adalah Elkan Bagot dan Alfreandra Dewangga. Mereka sebenarnya sudah dipersiapkan untuk bergabung dengan timnas U23 Indonesia dalam Piala Asia 2024. Namun keduanya harus dicoret dari skuad karena alasan yang berbeda. Elkan Bagot tidak dapat bergabung karena sedang pulih dari cedera, sementara Alfreandra Dewangga harus menjalani operasi kecil. Shin Tae-yong akhirnya membawa 23 pemain untuk bertanding di Piala Asia U23 2024. Sekarang, timnas Indonesia memiliki satu kesempatan untuk mendapatkan tiket Olimpiade Paris 2024. Mereka harus menang melawan Guinea dalam pertandingan play-off di CNF Clairefontaine, Paris, Prancis pada tanggal 9 Mei 2024. Ini akan menjadi tantangan besar karena Guinea merupakan tim yang menduduki peringkat keempat dalam Piala Afrika U23. Untuk mempersiapkan timnya, Shin Tae-yong akan memanggil kembali Elkan Bagot dan Alfreandra Dewangga. Alfreandra Dewangga bahkan sudah berada di kedutaan besar Prancis di Indonesia. Dan kesiapan untuk bergabung dengan timnas Indonesia juga didukung oleh fakta bahwa PSIS Semarang telah selesai bermain di Liga 1 musim ini. Namun kehadiran Elkan Bagot masih diragukan karena dia baru saja kembali dari masa peminjaman di Bristol Rovers dan kembali ke klub asalnya, Ipswich Town. Asisten pelatih timnas Nova Arianto mengkonfirmasi bahwa PSSI telah menghubungi klub Elkan Bagot dan Alfreandra Dewangga untuk meminta izin mereka bergabung dengan timnas. Namun keputusan akhir masih bergantung pada hasil komunikasi dengan klub pemain yang bermain di luar negeri. Selain itu, Elkan Bagot dan Alfreandra Dewangga dipersiapkan untuk menggantikan Rizky Ridho dan Justin Hubner dalam pertandingan melawan Guinea. Rizky Ridho kemungkinan tidak bisa bermain karena masih menjalani hukuman kartu merah, sementara Justin Hubner sudah kembali ke klubnya Cerezo Osaka setelah berakhirnya turnamen tersebut. Meskipun begitu, pihak tim masih berusaha untuk membujuk klub agar Justin Hubner bisa bergabung dalam pertandingan melawan Guinea. Kelas Justin Hubner beri jawaban tajam atas hujatan terhadap Marcelino Ferdinand setelah kegagalan timnas U23 Indonesia melawan Irak. Timnas U23 Indonesia mengalami kegagalan menuju putaran final Olimpiade 2024 setelah kalah dari Irak dalam pertandingan perebutan tempat ketiga Piala Asia U23 2024. Kekalahan ini membuat mereka harus memperebutkan tiket ke Olimpiade melalui playoff antar benua melawan Guinea. Pertandingan tersebut akan berlangsung pada 9 Mei 2024 di markas besar Clairefontaine, Paris, Prancis. Setelah kekalahan tersebut, beberapa pemain timnas U23 Indonesia menjadi korban bully di media sosial. Justin Hubner dan Marcelino Ferdinand adalah dua pemain yang menjadi sasaran bully oleh warganet. Marcelino Ferdinand mendapatkan bully karena dianggap terlalu egois dalam pertandingan melawan Irak, sehingga namanya menjadi trending topik di Twitter Indonesia. Marcelino bahkan harus menghadapi hujatan di akun media sosialnya. Justin Hubner pun membela Marcelino dan menyatakan bahwa para pembuli tersebut bukanlah supporter sejati timnas Indonesia. Kamu bukanlah seorang supporter sejati jika kamu membenci seorang pemain tim nasionalmu sendiri, tegas Justin Hubner. Namun sebelum pertandingan melawan Guinea, Justin Hubner tidak ikut dalam skuad tim karena kembali ke klubnya Cerezo Osaka. Rizky Ridho juga absen dalam playoff Olimpiade 2024 dan mereka digantikan oleh Alfreandra Dewangga dan Elkan Bagot. Erick Thohir ungkap rahasia sukses timnas Indonesia U23, Bismillah perjuangan melawan Guinea menuju Olimpiade 2024. Erick Thohir terus memberikan semangat kepada timnas Indonesia U23 setelah kekalahan mereka dari Irak U-Strip 23 menuju kesempatan terakhir lolos Olimpiade 2024. Timnas Indonesia U23 masih memiliki kesempatan untuk berkompetisi di Olimpiade 2024.
Untuk itu mereka harus mengalahkan Guinea dalam pertandingan playoff yang akan berlangsung pada Kamis 9 Mei mendatang di Prancis. Erick Thohir pun tetap menyemangati timnas Indonesia U23 dengan mengatakan bahwa peluang mereka untuk tampil di Olimpiade masih terbuka. Dia menegaskan pentingnya berjuang keras dalam pertandingan melawan Guinea dengan mengucapkan bismillah. Erick Thohir juga menegaskan bahwa meskipun timnas Indonesia negatif 23 kalah dalam 2 pertandingan terakhir melawan Uzbekistan dan Irak, perjuangan mereka di Piala Asia U23 tetap patut dibanggakan. Dia menekankan prestasi luar biasa tim debutan ini yang berhasil menjadi salah satu dari 4 tim terbaik dalam turnamen. Dukungan seluruh masyarakat untuk timnas Indonesia U23 sangat besar karena Garwa Muda telah memberikan yang terbaik. Ini bukanlah akhir dari segalanya, tapi awal dari babak baru sepak bola Indonesia yang bersih dan berprestasi, tambahnya. Dengan hasil ini, Irak meraih posisi ketiga dalam Piala Asia U23, sementara Uzbekistan dan Jepang juga berhasil lolos ke Olimpiade 2024 secara otomatis. Bikin bangga, Shin Tae-yong mengungkap perubahan besar dalam Garuda Muda setelah keberhasilan di Piala Asia U23. Tim nasional Indonesia U23 tidak berhasil meraih posisi ketiga di Piala Asia U23 setelah kalah dari Irak U23. Namun pelatih Shin Tae-yong merasa puas dengan penampilan timnya secara keseluruhan karena ia melihat ada perubahan besar yang terjadi dalam skuad Garuda Muda selama turnamen tersebut. Sebagai informasi tambahan, Shin Tae-yong berhasil membuat sejarah dengan membawa timnas Indonesia ke Piala Asia Senior dan timnas Indonesia U23 ke Piala Asia 2024. Dalam kedua turnamen tersebut, timnas Indonesia dan U23 berhasil menunjukkan performa yang memuaskan dan membuat kejutan. Timnas Indonesia berhasil mencapai babak 16 besar untuk pertama kalinya, sementara Garuda Muda yang baru pertama kali tampil berhasil mencapai posisi keempat di Piala Asia U23. Shin Tae-yong mengakui bahwa sepak bola Indonesia telah mengalami perubahan besar sejak kedatangannya sebagai pelatih. Menurutnya, para pemain timnas Indonesia memiliki semangat juang yang tinggi dan tidak pernah menyerah. Dalam waktu singkat, saya melihat perubahan besar dalam pikiran para pemain. Mereka memiliki semangat yang kuat dan ketekunan yang luar biasa, ujar Shin Tae-yong. Shin Tae-yong juga menilai bahwa para pemain timnas Indonesia menikmati filosofi sepak bola yang ia terapkan. Menurutnya, hal ini juga mempengaruhi perkembangan sepak bola di Indonesia, terutama karena kompetisi sepak bola dalam beberapa tahun terakhir terlihat stagnan. Dan saya memiliki filosofi sepak bola saya sendiri yang sangat baik, dan para pemain menikmatinya. Ini mungkin mempengaruhi perkembangan sepak bola di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir, tegas Shin Tae-yong. Sejak Shin Tae-yong datang, timnas Indonesia bisa bersaing dengan negara-negara di Asia Tenggara terutama. Bahkan mereka punya kesempatan untuk maju ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Fakta baru terkuak. Rahasia pelatih Guinea yang sama dengan Shin Tae-yong, apa yang membuat mereka begitu mirip? Pelatih Guinea, Kaba Diawara, mengalami situasi yang serupa dengan Shin Tae-yong karena dia bertanggung jawab atas timnas senior dan U23. Kini Guinea menjadi sorotan para penggemar sepak bola Indonesia karena akan menjadi lawan timnas Indonesia U23 dalam playoff Olimpiade Paris 2024. Tim Guinea U23 yang ditangani oleh Kaba Diawara menghadapi situasi yang serupa karena dia juga menangani tim senior. Federasi Sepak Bola Guinea telah menunjuknya untuk menangani tim U23 sejak awal April 2024. Sebagai seorang yang pernah bermain di klub seperti Arsenal dan PSG, Kaba Diawara yakin dengan kemampuannya untuk membawa Guinea lolos ke Olimpiade Paris 2024. Alasan federasi memilih saya dan staf saya adalah karena kami memiliki kemampuan untuk memberikan perhatian yang detail pada tim ini. Kami akan segera mulai bekerja karena waktu yang tersedia sangat singkat. Kami hanya memiliki satu pertandingan, jadi ini adalah kemenangan atau kegagalan, ucap Diawara seperti dilansir dari laman resmi FIFA. Situasi ini mirip dengan yang dihadapi oleh Shin Tae-yong.
Pelatih asal Korea Selatan ini juga harus bekerja keras untuk mengelola timnas senior dan U23. Sebagai contoh, pada Maret 2024, Shin Tae-yong memimpin timnas Indonesia dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 sebelum kemudian fokus pada timnas U23. Meskipun waktu persiapannya terbatas, timnas Indonesia U23 berhasil mencatat sejarah sebagai tim debutan yang berhasil lolos ke semifinal Piala Asia U23 2024. Terungkap, pelatih baru Vietnam yang bikin heboh. Rekan setim Shin Tae-yong punya kenangan manis kalahkan timnas Indonesia di GBK. Federasi Sepak Bola Vietnam mengumumkan bahwa mereka memiliki pelatih baru untuk timnas Vietnam pada tanggal 3 Mei 2024. Pelatih tersebut adalah Kim Sang-sik dari Korea Selatan. Kim Sang-sik akan bertanggung jawab atas timnas Vietnam senior dan U23 dalam durasi kontrak selama 2 tahun. Acara penandatanganan kontrak dan pengumuman pelatih baru akan dilakukan pada tanggal 6 Mei 2024. Menurut pernyataan resmi dari VFF, setelah melakukan penelitian dan meninjau profil kandidat, VFF telah menghubungi beberapa calon potensial untuk posisi pelatih kepala tim senior dan tim U23 Vietnam, termasuk Kim Sang-sik. Setelah diskusi yang intens, VFF dan Kim Sang-sik mencapai kesepakatan mengenai kontrak selama 2 tahun untuk mengembangkan tim sepak bola nasional Vietnam. Kim Sang-sik akan memulai tugasnya dengan memimpin timnas Vietnam dalam 2 pertandingan tersisa di putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Vietnam akan menghadapi Filipina pada 6 Juni dan Irak pada 11 Juni 2024. Sebelum menjadi pelatih, Kim Sang-sik adalah seorang pemain sepak bola. Dia pernah menjadi bagian dari timnas Korea Selatan yang berkompetisi dalam Piala Dunia 2006, serta meraih juara ketiga dalam Piala Asia 2000 dan 2007. Kim Sang-sik bahkan bertanding melawan timnas Indonesia saat Piala Asia 2007 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, di mana Korea Selatan menang 1-0. Selain itu, Kim Sang-sik juga pernah bermain bersama Shin Tae-yong, pelatih timnas Indonesia, di klub Seongnam Ilhwa, Korea Selatan. Sebagai seorang pelatih sebelumnya, Kim Sang-sik melatih klub Korea Selatan, Jeonbuk Hyundai, dari Desember 2020 hingga Mei 2023. Fakta mencengangkan terungkap. Nasib serupa timnas Indonesia U23 dan Guinea U23 menuju Olimpiade 2024. Tantangan yang dihadapi oleh timnas Indonesia U23 dalam Piala Asia 2024 untuk merebut tiket Olimpiade Paris 2024 ternyata mirip dengan yang dihadapi oleh timnas Guinea U23. Meskipun timnas Indonesia U23 harus menunda mimpi mereka untuk lolos ke Olimpiade 2024 setelah kalah dari timnas Irak U23 dalam perebutan peringkat ketiga Piala Asia 2024. Pada awalnya, Garuda Muda membangkitkan harapan bagi para pendukungnya dengan unggul terlebih dahulu melalui gol Ivar Jenner. Namun keadaan berbalik setelah Irak mampu mencetak 2 gol melalui Zaid Tahsen dan Ali Jassim, membuat Garuda Muda harus mengakui keunggulan lawan dan melanjutkan perjuangan mereka ke babak play-off. Menghadapi Guinea U23, kedua tim ini memiliki nasib yang serupa. Salah satu kesamaan antara timnas Indonesia U23 dan Guinea U23 adalah status mereka sebagai tim debutan. Garuda Muda pertama kali berpartisipasi di Piala Asia U23 karena sebelumnya tidak pernah lolos. Meski baru debut, tim yang dilatih oleh Shin Tae-yong mampu memberikan kejutan dengan melaju ke babak semifinal setelah melewati fase grup dengan sukses. Nasib serupa juga dialami oleh Guinea U23 yang merupakan salah satu debutan di Africa Cup of Nations U23 2023 di Maroko. Meskipun kalah dalam semifinal dari Mesir dengan skor tipis 0-1, mereka berhasil mengejutkan dengan lolos dari fase grup. Pencapaian keduanya melaju ke babak gugur menjadi catatan bersejarah karena mampu mengguncang panggung pada penampilan pertama mereka di ajang masing-masing.
Perjalanan Garuda Muda menuju babak semifinal memang lebih panjang daripada Guinea karena mereka harus melewati babak perempat final. Setelah mengalahkan Korea Selatan melalui drama adu penalti, Indonesia kemudian kalah dari Uzbekistan di babak semifinal. Di perebutan peringkat ketiga, mereka kembali harus mengakui keunggulan Irak. Sementara itu, Guinea U23 juga kalah tipis dari Mesir di semifinal AFCON U23 2023. Meskipun bermain imbang melawan Mali di perebutan peringkat ketiga, mereka harus tunduk setelah kalah lewat adu penalti. Bikin haru, Martin Paes ungkap alasan mendalam di balik naturalisasi dan kiprahnya di Timnas Indonesia. Martin Paes bercerita tentang alasan di balik keputusannya untuk menjadi warga negara Indonesia dan membela Timnas. Dia mengungkapkan bahwa ini semua dilakukan sebagai penghormatan kepada sang nenek yang lahir di Indonesia. Proses naturalisasi Maarten Paes telah berjalan cukup panjang dan rumit. Meskipun dia bersama-sama dengan Ragnar Oratmangoen dan Tom Haye menjalani proses tersebut, namun dia baru dapat menjadi WNI pada Selasa 30 April lalu. Sebelumnya, Martin Paes tidak dapat bersumpah sebagai WNI bersama dengan Ragnar dan Tom karena ada kendala dalam legitimasi. Hal ini disebabkan oleh ketentuan FIFA yang melarang pemain yang telah membela tim nasional di kompetisi resmi untuk berganti federasi jika usianya lebih dari 21 tahun. PSSI akhirnya membawa kasus Martin Paes ke pengadilan arbitrase olahraga dan setelah proses yang panjang, akhirnya kasus ini diselesaikan. Kini Paes sudah resmi menjadi WNI dan bersiap untuk membela Timnas Indonesia. Setelah mengalami proses yang panjang ini, Martin Paes berbicara tentang tujuan dari naturalisasinya. Dia menceritakan bagaimana prosesnya untuk menjadi WNI dan betapa dia menikmati perjalanan ke Jakarta untuk menyelesaikan proses naturalisasinya agar bisa membela Timnas Indonesia nantinya. Paes menjelaskan bahwa alasan utamanya adalah untuk menghormati sang nenek yang telah meninggal dunia. Sang nenek lahir di Pare, Kediri, Jawa Timur pada 20 Maret 1940. Oleh karena itu, Paes ingin memberikan penghormatan kepada neneknya dengan membela Timnas Indonesia.